Kita mulai materi kita. Jadi di sini kita masuk materi tentang komparator. Ya. Apa itu komparator? Jadi kalau dari istilah komparator sendiri, ya ini bolehlah dikatakan sebagai pembanding, ya. Pembanding. Ya, yang baru datang nanti bisa di mute sendiri ya. Baik, ada dua rangkaian komparator. Yang pertama kita sebut sebagai non-equality komparator, dan yang kedua kita sebut sebagai equality komparator. Ya. Perbedaannya ada di mana, kita pegang outputnya saja supaya mudah untuk mengingat. Ya. Jadi equality komparator adalah rangkaian logika yang outputnya akan high, ya, outputnya akan high jika inputnya berbeda. Itu kita pegang dulu. Ya. Sedangkan equality komparator ya, merupakan rangkaian logika yang akan memberikan output high, ya, sama-sama outputnya high jika inputnya sama. Jadi kalau non-equality komparator, kalau kita punya masukan, ya, variabelnya itu 0, 1 atau 1, 0, maka outputnya akan high. Sedangkan equality komparator, ya, dia akan memberikan output high jika inputnya sama, bisa 0, 0, bisa 1, 1. Ya, ini nggak harus hafal, tapi Anda paham saja dulu. Oke, perhatikan tabel kebenaran berikut. Ya, ini adalah tabel kebenaran untuk rangkaian non-equality komparator. Ya, jika diperhatikan, di sini ada dua variabel input, ya, kemudian ada satu output. Ya, Anda masih ingat, ya, ada dua input, artinya ada 4 baris. Ya. Kalau kita kasih notasi, ya, di sini 0, 1, 2, 3, ya, menunjukkan desimalnya juga bisa. Nah, kemudian di sisi outputnya, kita ingat bahwa jika kita punya output yang bernilai high, ya, maka kita bisa representasikan dalam bentuk suku min term. Suku min term identik dengan M kecil, ya, dan juga identik dengan apa? SOP atau sum of product, ya. Ingat itu, ya. Jadi persamaannya adalah dalam bentuk seperti yang di bawah. Ya, ini dikatakan ini adalah persamaan SOP, ya, sukunya berupa min term. Nah, berbeda dengan kalau kita menggunakan output yang bernilai high, ya. Saya coba kasih warna. Baik. Nah, jika kita punya output yang bernilai low, maka nilai ini, output ini identik dengan bentuk max term, ya, tandanya adalah M besar. Ya. Max term ini identik dengan POS, ya, atau product of sum. Ya. Nah, bentuk model sukunya nanti dibuat seperti ini. Ini adalah bentuk POS. Jadi kalau diperhatikan, persamaan yang didapatkan yang pertama adalah dalam bentuk SOP, ya, di mana Y atau F ini adalah sama dengan sigma M, min term 1 dan min term ke-2. Sedangkan bentuk kedua kita menggunakan bentuk POS, ya, di mana suku min termnya adalah suku yang min term max term ke-0 dan max term ke-3, ya. Bentuknya seperti ini. Nah, artinya kalau kita sudah punya bentuk persamaan seperti ini, kita ingat, ya, skema rangkaiannya. Ya, skema rangkaiannya seperti apa? Ya, kalau misalkan yang SOP, ya, bentuknya kan ada gerbang N di level satunya, ya, di level 2-nya kita punya gerbang OR, ya, nanti inputnya disesuaikan. Ya, sedangkan untuk yang POS, ingat, ya, di level 1 kita punya gerbang OR, ini inputnya sesuai dengan kebutuhan dari variabelnya. Di level 2 kita punya gerbang
N. Nah, itu perbedaan di sisi SOP maupun POS. Nah, artinya begini, dengan satu tabel kebenaran, ya, sebuah sistem semacam ini yang outputnya adalah 0110, kita bisa buat dalam bentuk skema SOP dan juga skema POS. Itu sudah kita diskusikan di materi sebelumnya. Nah, kita juga bisa mendapatkan bentuk persamaan yang lain, ya. Dan artinya kita punya gerbang yang berbeda nanti dengan cara melakukan operasi second complement, ya. Ingat di sini kita punya teorema De Morgan. Teorema De Morgan itu seperti ini, ya. Jadi kita bisa merubah bentuk operatornya, ya, dari OR menjadi N. Wah, nggak kelihatan, ya. Saya kembalikan, ya, dari OR ke N. Nah, tetapi tanda notnya nanti yang tadinya satu suku di sini ini masing-masing variabel. Itu De Morgan. Jadi kita perhatikan di sini. Ini adalah persamaan SOP yang tadi. Nah, dengan melakukan 2 kali komplement, ya, artinya kita tambahkan notasi komplement double pada variabelnya, ini kan tidak akan merubah nilai, jadi dia akan kembali ke X. Ya. Nah, dengan melakukan model seperti ini, kita bisa mendapatkan model persamaan baru dengan menggunakan teorema De Morgan, di mana operatornya yang tadinya OR menjadi N. Kemudian tandanya sekarang berubah, ya. Suku-sukunya ini yang tadinya dia tidak ada notnya, ya sekarang ada notnya. Ya, ini ada notnya di sukunya. Ya, jadi kita punya satu persamaan yang, ya, didefinisikan di sini adalah operasi N yang dinotkan. Ya, ini ada yang atas ini adalah persamaannya dinotkan, ya, panjang ini. Di sini adalah operatornya N, sehingga dikatakan ini adalah N plus not, atau dikatakan sebagai gerbang baru. Ya, sebenarnya tidak baru, ya, ini gerbang NAND. Jadi kita bisa buat persamaan yang ketiga. Jadi kalau yang tadi yang pertama, ya, ini kita punya bentuk SOP, ini kita punya bentuk POS, kemudian ini kita punya bentuk NAND. Selanjutnya kita juga bisa membuat dalam bentuk NOR. Ya. Dari mana caranya? Sama. Ini adalah persamaan POS, kemudian dengan menggunakan 2 kali komplement, ya, kita bisa mendapatkan, ya, satu bentuk dengan teorema De Morgan tentunya, ya, bahwa tanda operasinya itu yang tadinya N berubah menjadi OR. Ya. Nah, kalau kita lihat, ya, kita perhatikan di sini. Di sini adalah operasi OR yang dinotkan, sehingga kita dapatkan operasi NOR, ya. Ini operasi OR yang dinotkan. Jadinya adalah NOR. Bentuk skemanya, ya, kita sudah familiar dengan bentuk gerbang NAND, ya. Jadi dari sisi inputnya, ya, dia menggunakan ini, ya. Ya. Ya, terus kemudian di di belakang atau di level keduanya ini juga menggunakan N, tapi N-nya ini dinotkan. Ini juga sama, ya, di sini di level satunya kita pakai OR. Ya. Di level keduanya kita juga pakai OR, ya, tapi OR-nya adalah dinotkan. Ya. Itu yang keempat. Ya, jadi kita satu saat kita punya satu kebutuhan untuk membuat satu rangkaian logika dengan sistem yang disusun dalam tabel kebenaran. Ya, kita kalau mau IC-nya dioptimalkan misalkan, ya, saya pakai gerbang-gerbang yang saya punya. Ya, tinggal pilih mau pakai SOP POS atau mau pakai model gerbang NAND atau mau pakai gerbang NOR, itu juga bisa. Nah, kemudian selanjutnya, ya, tadi kita sudah punya gerbang ini, POS, NAND, ya, dan NOR, kita sudah punya semua. Nah, sekarang kita akan coba, ya. Perhatikan di sini. Non-equality comparator, ya. Dia akan memberikan output high, ya, jika inputnya
berbeda. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, dia akan memberikan output high jika inputnya berbeda. Nah, di sini ya kita punya bentuk persamaan untuk model di non-equality comparator. Bentuk gerbangnya adalah dikatakan sebagai gerbang eksklusif OR. Dia bukan OR, tetapi dia mirip atau punya kemiripan, tapi dia eksklusif di sini. Jadi kita punya satu bentuk persamaan, kita tuliskan Y sama dengan A eksklusif OR B. Tandanya seperti OR, tapi ada lingkarannya atau ada amplopnya. Kemudian simbolnya seperti apa? Simbolnya seperti gerbang OR yang di depannya itu diberikan garis melengkung mengikuti bentuk gerbang OR-nya. Ya, jadi kita punya gerbang, nanti kita di praktikum kita juga akan menggunakan gerbang eksklusif OR. Ya, jadi kita punya yang kelima, namanya adalah rangkaian atau bentuk persamaan yang lebih sederhana lagi. Kita ganti dengan modelnya hanya satu gerbang, namanya adalah eksklusif OR. Kemudian, ya, selanjutnya adalah equality comparator. Nah, equality comparator ini punya ketentuan yang berbeda. Dia akan memberikan output high jika inputnya sama. Nah, sama seperti sebelumnya, kita representasikan yang outputnya high dalam bentuk min term atau SOP. Ya. Sedangkan yang outputnya bernilai low, kita buat dalam bentuk max term atau persamaannya adalah POS. Nah, sehingga kita punya ini ya persamaan yang kita dapatkan adalah seperti ini karena ini memang sudah paling bentuk yang sudah paling minimum untuk SOP-nya. Didapatkan ini yang pertama seperti tadi, ini yang kedua. Lagi-lagi satu buah sistem dengan model tabel kebenaran yang outputnya nilainya adalah seperti ini 1001, kita bisa buat dalam bentuk SOP ataupun POS. Oke, saya lanjutkan. Ya, tolong yang baru datang di mute ya. Oke ya, thank you. Baik, saya lanjutkan. Dengan melakukan proses yang sama, ya, dengan menggunakan 2 kali komplement, ya, kita juga bisa mendapatkan satu bentuk, ya, yang ketiga yaitu NAND, ya, dan juga NOR. Ini sama ya seperti tadi ya. Jadi ini adalah SOP, kemudian ini kita 2 kalikan komplemennya yang tidak merubah nilai, kemudian dengan aljabar Boole, teorema De Morgan, kita bisa rubah operatornya dari OR menjadi AND dengan ketentuan variabelnya ini sukunya di-notkan. Ya, itu yang berkaitan dengan gerbang NAND ya, sama ya, ini NOT ya dan AND. Kemudian yang di sisi NOR itu juga sama, ini juga persamaannya adalah POS, ini kita dobelkan komplement, kita dapatkan dari gerbang ini dari operator N ya, kita rubah menjadi OR ya, namanya adalah operasi not OR ya atau NOR. Kalau ini NAND ya. Jadi ini bentuk persamaan ketiga dan keempat. Nah, sama juga dengan yang sebelumnya, equality comparator, non equality comparator ini ya kita kategorikan sebagai operasi NOT ya pada gerbang eksklusif OR. Jadi NOT-nya dari eksklusif OR. Jadi sudah eksklusif OR dinotkan. Nah, bentuk persamaannya adalah seperti ini. Y sama dengan A ya. Di sini dikatakan sebagai eksklusif NOR ya. Eksklusif NOR. Simbolnya bagaimana? Simbolnya adalah gerbang eksklusif OR plus NOT ya. Jadinya adalah eksklusif
NOR. Ya, bentuknya seperti ini. Jadi kalau tadi kita bisa membuat rangkaian modelnya SOP, POS, gerbang NAND, gerbang NOR, ya seperti ini, kita bisa ganti ya dengan satu gerbang, namanya adalah gerbang eksklusif NOR. Ya, jadi ini lebih simpel. Ya, tadi bentuk tabel kebenarannya seperti itu, kita cukup gantikan dengan satu gerbang eksklusif NOR. IC-nya juga ada, nanti kita pelajari di praktikum.